Shalom semuanya, perkenalkan saya Carlos Sylvester dengan NIM B1A1231002. Di sini saya akan memaparkan tentang pokok-pokok dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama adalah definisi dari hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah cabang hukum yang mengatur transaksi perdagangan lintas negara. Ini mencakup regulasi tentang ekspor-impor, perjanjian dagang, penyelesaian sengketa, serta aturan mengenai tarif dan non-tarif. Hukum ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mencegah praktik perdagangan yang tidak adil. Aspek dari hukum perdagangan internasional, yang pertama, hukum publik, yaitu melibatkan regulasi antar negara seperti perjanjian WTO dan peraturan bea cukai. Lalu yang kedua, hukum privat, mengatur tentang kontrak bisnis antar perusahaan dari negara yang berbeda seperti kontrak jual beli internasional. Lalu yang kedua, ada tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, mempermudah arus perdagangan global dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan ekonomi antar negara dengan mengatur mekanisme perdagangan yang adil. Lalu yang ketiga, melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang merugikan seperti dumping. Lalu yang keempat, menjamin hak-hak pelaku usaha dalam transaksi lintas negara. Selanjutnya, memfasilitasi kerjasama ekonomi antar negara melalui perjanjian dagang. Lalu menjaga stabilitas pasar internasional dengan regulasi yang jelas dan transparan. Yang ketiga, istilah-istilah dalam hukum perdagangan internasional. Beberapa istilah penting dalam hukum perdagangan internasional yaitu yang A, lembaga dan perjanjian internasional. Itu ada pertama WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi yang mengatur perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antar negara. Lalu yang kedua ada General Agreement on Tariffs and Trades, yaitu perjanjian yang menjadi dasar pembentukan WTO. Lalu yang ketiga ada IMF, yaitu lembaga yang mengatur atau membantu kestabilan ekonomi global dengan pinjaman dan kebijakan ekonomi. Lalu ada World Bank, yaitu lembaga yang memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk negara berkembang. Lalu ada NAFTA atau USMCA, yaitu perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lalu ada ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Yang B, istilah dalam perdagangan dan regulasi. Yang pertama, tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Lalu yang kedua, kuota, yaitu batasan jumlah barang impor yang dapat masuk ke suatu negara. Yang ketiga ada dumping, yaitu menjual barang di negara lain dengan harga lebih murah dibandingkan harga domestik. Yang keempat, subsidi ekspor, yaitu bantuan pemerintah kepada produsen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Yang kelima yaitu Most Favored Nation, yaitu prinsip di WTO yang mewajibkan negara memberikan perlakuan dagang yang sama kepada semua mitra dagang. Lalu Regional Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan antar negara dalam suatu kawasan. Lalu bilateral dan multilateral, yaitu perjanjian perdagangan antara dua negara atau lebih dari dua negara. Selanjutnya yang keempat, ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan perdagangan antara negara. Secara umum, ruang lingkupnya terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, hukum perdagangan barang dan jasa. Ini mengatur perdagangan internasional yang melibatkan produk fisik maupun jasa. Lalu yang kedua, hukum perdagangan elektronik atau e-commerce internasional. Dengan perkembangan teknologi,
transaksi perdagangan lintas negara semakin banyak dilakukan secara digital. Lalu yang ketiga, hukum investasi internasional. Bagian ini mengatur tentang perlindungan dan regulasi investasi asing. Lalu yang keempat, hukum hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam perdagangan internasional, perlindungan terhadap HKI sangat penting dalam perdagangan internasional. Mencakup yang pertama, perjanjian TRIPS, lalu yang kedua, penyelesaian sengketa HKI. Selanjutnya yang kelima, hukum persaingan usaha dalam perdagangan internasional. Ruang lingkup ini mencakup regulasi tentang persaingan yang sehat antar perusahaan dalam skala global. Lalu yang kelima, contoh kasus dalam hukum perdagangan internasional. Beberapa contoh nyata kasus perdagangan internasional. Yang pertama ada kasus sengketa Amerika Serikat dengan Cina dalam WTO. Amerika Serikat menuduh Cina melakukan dumping dan memberikan subsidi ilegal kepada perusahaan teknologinya. Lalu WTO menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa ini. Lalu contoh kasus yang kedua ada kasus tarif baja dan aluminium oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada baja dan aluminium dari Uni Eropa dan Cina. Uni Eropa membalas dengan menerapkan tarif pada produk Amerika Serikat seperti motor Harley Davidson. Lalu yang keenam, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Ketika terjadi sengketa perdagangan, ada beberapa mekanisme yang digunakan. Yang pertama, negosiasi diplomatik. Negara atau pihak yang bersengketa mencoba menyelesaikan masalah secara damai. Lalu yang kedua ada panel WTO. Jika sengketa tidak bisa diselesaikan, negara dapat mengajukan gugatan ke WTO. Lalu yang ketiga ada arbitrase internasional. Penyelesaian di luar pengadilan oleh pihak ketiga yang netral seperti ICC. Lalu yang keempat ada retaliasi perdagangan. Negara yang dirugikan dapat mengenakan tarif balasan sebagai bentuk protes. Kesimpulan dari hukum perdagangan internasional yaitu hukum perdagangan internasional penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan global. Terdapat banyak perjanjian dan lembaga internasional yang mengatur perdagangan dunia. Negara-negara dapat menyelesaikan sengketa perdagangan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam hukum internasional. Contoh kasus tersebut menunjukkan bagaimana hukum perdagangan internasional diterapkan dalam praktik. Sekian paparan saya tentang pokok-pokok dalam hukum perdagangan internasional. Terima kasih.